Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok etika mata kuliah etika profesi kelas B di sini akan mempresentasikan tugas hariannya. Sebelum kita memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Rahman dengan NIM 34112111037 dan Dan saya Ferdian Absah Hidayat dengan NIM 051. Saya Sidik Ahmad Ansori dengan NIM 070. eh, izin sebelumnya ini kamera saya bermasalah, jadi tidak bisa sambil on cam. Ini sudah dicoba on cam tapi tetap gelap. Baik, saya langsung share screen. Eh, Judul yang kami bawa itu sesuai dengan tugasnya, yaitu analisa etika profesi di informatika. Selanjutnya di sini ada tokoh masalah materi yang kita bawa itu tentang tokoh kripto, di mana toko kripto adalah pedagang aset kripto di Indonesia yang terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan RI. Toko kripto berkomitmen memperluas pemanfaatan teknologi blockchain di Indonesia dengan menghadirkan Tokoverse, sebuah ekosistem blockchain yang mencakup TKO atau proyek kripto lokal pertama Indonesia dengan token hybrid CDV, T-Hub atau hub untuk komunitas kripto dan blockchain, toko mall, platform NFT, marketplace, dan juga ada toko care atau program CSR berbasis blockchain, dan terakhir ada toko labs, di mana di sini program inkubator dan akselerator yang mendorong bisnis dan inovasi blockchain di Indonesia dan lainnya. Isu yang terjadi pada toko kripto yaitu serangan cyber dan pencurian data penggunaan serta dana kripto. Data pengguna serta dana kripto merupakan masalah serius dalam industri pertukaran kripto. Hal ini menyoroti pentingnya keamanan dan perlindungan data dalam praktek dan tanggung jawab profesi informatika. Berkaitan dengan praktek dan tanggung jawab dalam proses profesi informatika, di mana praktek sendiri yaitu para profesional informatika bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem keamanan yang kuat untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi termasuk platform pertukaran kripto. Mereka harus memperhatikan aspek keamanan dalam setiap tahap pengembangan dan melibatkan praktik terbaik dalam perlindungan data pengguna. Lalu di sini ada tanggung jawab. Di sini tanggung jawab ini yaitu profesional informatika memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, mencegah akses tidak sah, dan merespons serangan cyber dengan cepat. Mereka juga harus secara terus-menerus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan terkini. Implikasi etis yang timbul, di sini ada pelanggaran privasi, di mana serangan cyber dan pencurian data melibatkan pelanggaran privasi pengguna. Ini melanggar prinsip etika dalam pengumpulan, penggunaan, dan juga perlindungan data pribadi pengguna. Lalu ada kerugian finansial, di mana kerugian finansial itu pencurian dana kripto dari akun pengguna dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan implikasi etis terkait dengan tanggung jawab platform untuk melindungi aset pengguna dengan maksimal. Selanjutnya ada potensi dampak terhadap individu, masyarakat, dan juga lingkungan. Yang pertama ada individu. Individu yaitu yang menjadi korban serangan cyber pada toko kripto. Menghadapi risiko kehilangan dana kripto, mereka akan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas finansial dan privasi mereka. Yang selanjutnya ada masyarakat, di mana masyarakat ini mengalami serangan terhadap platform pertukaran kripto dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada industri kripto secara keseluruhan.
Dampaknya bisa berupa penurunan adopsi, kurangnya kepercayaan terhadap platform, dan juga penghambatan pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Dan yang terakhir ada lingkungan, yaitu dampak terhadap lingkungan dalam konteks serangan cyber pada toko kripto tidak signifikan. Namun, jika kejadian serupa terjadi secara meluas dan mengurangi adopsi kripto, ini dapat mempengaruhi perkembangan teknologi blockchain yang serupa terjadi secara meluas blockchain yang memiliki potensi yang memberikan dampak positif pada lingkungan, seperti dalam sektor energi terbarukan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk solusi dari rekomendasi untuk menangani isu ini, yang pertama penguatan keamanan, di mana platform pertukaran kripto harus meningkatkan sistem keamanannya dan dengan menerapkan enkripsi data yang kuat, autentikasi dua faktor seperti Google Authenticator, lalu dan penggunaan teknologi keamanan terbaru. Pemantauan serangan secara real time juga diperlukan untuk mendeteksi ancaman dengan cepat. Lalu edukasi pengguna, gimana pengguna harus dididik tentang praktik keamanan yang baik seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan fitur keamanan yang tersedia. Lalu selanjutnya ada audit keamanan independen, di mana melakukan audit keamanan secara independen secara berkala untuk mengevaluasi kerentanan sistem dan menerapkan perbaikan yang diperlukan. Lalu ada juga regulasi yang ketat, di mana pemerintah harus mempertimbangkan regulasi yang ketat untuk platform pertukaran kripto, termasuk persyaratan keamanan yang jelas dan penerapan standar keamanan yang tinggi. Lalu harus ada transparansi dan tanggung jawab dari platform tersebut, di mana platform pertukaran kripto harus secara transparan mengkomunikasikan insiden keamanan kepada pengguna dan mengambil tanggung jawab atas kehilangan dana kripto yang terjadi akibat serangan tersebut. Lalu ada kolaborasi industri, di mana platform pertukaran kripto, regulator, dan lembaga keamanan cyber harus bekerja sama untuk berbagi informasi tentang ancaman dan mengembangkan solusi yang lebih efektif secara kolektif. Nah, lalu untuk yang kasus selanjutnya, ya, tentang terdakwa penggelapan pajak yang merupakan ex-programmer aplikasi Samsat Kelapa 2 pada tang tanggal 22 tanggal 02 Januari 2023, di mana Budiono yang merupakan ex-programmer aplikasi Samsat Kelapa 2 Tangerang, Banten, mengungkapkan cara dia membobol aplikasi dan menggelapkan pajak, di mana Budiono yang berstatus terdakwa kasus korupsi modus penggelapan pajak merupakan pembuat aplikasi dan superadmin aplikasi tersebut. Di Pengadilan Tipikor Serang, Banten, Senin, tanggal 2 Januari 2023, Budiono mengatakan ia memasukkan kode sandi dan password pada aplikasi Samsat Kelapa 2. Setelah itu, basis data Samsat Banten terbuka. Selanjutnya, Budiono menuturkan hal itu dilakukan pertama kali sekitar bulan April tahun 2020. Dia masuk menggunakan super admin miliknya karena dia adalah pembuat aplikasi tersebut. Setelah itu, untuk masuk ke database menggunakan akun dan password milik terdakwa M. Bagja Ilham dan Ahmad Pridasya yang bertugas di ruang kontrol. Saya pakai username Ahmad atau Bagja di Samsat sendiri. Bagian ruang kontrol itu mempunyai aplikasi untuk menarik data. Ruang kontrol punya aplikasi bebas SSD client. Saya menggunakan itu. Jadi langsung ke formnya. Nah, itu masuk ke sistem database langsung. Kata Budiono di hadapan majelis hakim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan praktek dan tanggung jawab dalam profesi informatika. Praktek yaitu profesional informatika memiliki tanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi yang aman dan terpercaya. Dalam kasus ini, programmer yang juga memiliki akses superadmin harus menjaga integritas sistem dan melindungi data dari penyalahgunaan. Kemudian tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab profesional informatika mencakup melindungi kerahasiaan data, mencegah akses tidak sah, dan mencegah manipulasi data yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, implikasi etis yang timbul. Yang pertama itu pelanggaran kepercayaan, manipulasi data dan penggelapan pajak melalui aplikasi Samsat Kelapa 2 melibatkan pelanggaran kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan integritas data. Ini melibatkan masalah etika terkait dengan penggunaan akses istimewa dan tanggung jawab pengelolaan data yang adil dan jujur. Yang kedua itu kerugian finansial.
Penggelapan pajak berpotensi merugikan negara secara finansial. Dampak ini dapat berimplikasi etis karena merugikan masyarakat secara keseluruhan dan merugikan keadilan dalam pembayaran pajak. Selanjutnya, potensi dampak terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Terhadap individu, individu yang terlibat dalam manipulasi data pajak dapat menghadapi konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan. Hal ini juga dapat dipengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Potensi dampak terhadap masyarakat yaitu penggelapan pajak mengurangi pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini dapat merugikan masyarakat dengan mengurangi ketersediaan sumber daya dan kualitas pelayanan. Kemudian terhadap lingkungan, yaitu dampak terhadap lingkungan dalam kasus ini tidak langsung terlihat. Namun jika kehilangan pendapatan negara secara berlanjut, potensi dampak terhadap lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dapat terpengaruh. Next. Nah, solusi dan rekomendasi untuk menangani isu ini yaitu yang pertama, penguatan keamanan dan akses kontrol. Diperlukan penguatan keamanan aplikasi Samsat dan penerapan akses kontrol yang ketat untuk mencegah manipulasi data oleh individu yang memiliki akses super admin. Yang kedua, audit keamanan independen, yaitu melakukan audit keamanan secara independen dan berkala untuk mendeteksi dan mencegah kerentanan dalam aplikasi serta memperbaiki kelemahan yang ada. Yang ketiga, peningkatan kesadaran etika. Melakukan pelatihan dan pendidikan terkait etika dan tanggung jawab dalam profesi informatika kepada para profesional yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Yang keempat, sanksi hukum yang tegas. Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku manipulasi data dan penggelapan pajak untuk memberikan efek jera dan menegaskan konsekuensi negatif dari tindakan tersebut. Yang terakhir, kolaborasi dengan badan pajak dan pemerintah. Mengintensifkan kerjasama antara pengembangan aplikasi dan badan pajak untuk memastikan keamanan dan integritas data pajak serta penerapan kebijakan yang efektif untuk mencegah penggelapan pajak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Arya Rahman. Baik, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa etika dalam profesi ini sangat dibutuhkan. Walaupun memang bertujuan untuk menunjukkan apa yang kita bisa terhadap seseorang atau suatu instansi, tapi hal itu tetap tidak dapat dibenarkan apabila hal yang tersebut itu dilakukan secara salah, karena itu sudah melanggar aturan dan itu juga sudah menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mengerti apa yang dimaksud dengan etika dalam berprofesi. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dan juga umumnya bagi ibu dan juga teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.